mahasiswa Fernandito Balango tewas dikeroyok 2 orang. Dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi di wilayah Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sulut. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi nomor LP-B8I 2026 SPKT Polres Kepulauan Sangihe, Polda Sulawesi Utara. Pelapor atas nama Zinta Meili Sampaleng, 22, seorang mahasiswa, warga Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna. Korban dalam peristiwa ini adalah Fernandito Balango, mahasiswa, yang meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan. Terlapor dalam kasus ini yakni Erik Sahiwu, sementara satu terlapor lainnya masih dalam proses penyelidikan polisi. Kronologi kejadian. Insiden bermula saat pelapor bersama kedua terlapor melintas di Jalan Soataloara II dan berhenti di tepi jalan karena terjadi cekcok. Pada saat bersamaan, korban melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut. Korban kemudian berhenti dan terlibat perkelahian yang berujung pada pengeroyokan oleh 2 pelaku. Dalam peristiwa itu, korban diduga ditusuk menggunakan pisau oleh terlapor kedua hingga mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Liun Kendage Tahuna menggunakan mobil Dinas Koramil Tahuna untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polres Kepulauan Sangihe. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih melakukan pendalaman serta pengejaran terhadap satu terduga pelaku yang identitasnya belum diketahui. Kapolsek Tamako, AKP Meldi Roring, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi sekitar pukul 3 WITA dari personel Pamapta dan tim Resmo Polres Kepulauan Sangihe terkait insiden penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Kelurahan Sawang, Kecamatan Tahuna. Dari hasil koordinasi awal, diketahui bahwa para terduga pelaku berasal dari Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Tamako bersama personel langsung bergerak cepat melakukan penjemputan terhadap 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AES, 24, dan MNK, 27, merupakan warga lingkungan 3 Kampung Nagha II. Keduanya diduga kuat terlibat dalam aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk sementara, kedua terduga pelaku telah diamankan di Mako Polsek Tamako guna kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, ujar AKP Meldi Roring. Tentang Sangihe. Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum pemekaran kabupaten ini bernama Daerah Tingkat 2 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut, Satal, dan merupakan induk pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2002 dan 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao, Filipina serta berada di bibir Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Seorang mahasiswa meninggal dunia setelah dikeroyok oleh 2 orang di Kompleks Koramil Tahuna Sangihe, Sulawesi Utara pada Jumat 9 Januari dini hari. Korban bernama Fernandito Balango sempat dilarikan ke RSUD Liun Kendage Tahuna, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis. Adapun untuk kedua pelaku dilaporkan saat ini sudah berhasil diamankan dan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak polisian. Saudara, untuk mengetahui informasi terkait kronologi lengkap pengeroyokan yang menewaskan mahasiswa di Sangihe ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Manado, Edward. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Marimah. Hari ini saya akan melaporkan kejadian penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan keterangan saksi, atas nama Sinta, kejadian bermula saat berada di salah satu taman kota Tahuna pada hari Kamis malam. Sekitar pukul 12:30, saksi ditegur oleh mantan pacarnya yang berinisial ES yang meminta agar mereka segera pulang ke rumah. Merasa saksi yang tidak nyaman dengan situasi tersebut, saksi kemudian menghubungi korban untuk menjemput dan mengantarnya pulang. Namun dalam perjalanan sekitar pukul 1 WITA, sepeda motor yang dikendarai korban dihentikan oleh inisial ES.
bersama seorang temannya di depan kantor Kelurahan Soa Tawar 2, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di lokasi tersebut saling adu mulut yang berujung terjadi pengeroyokan. Dan salah satu pelaku kemudian melakukan penikaman menggunakan senjata tajam di bagian kiri korban. Seperti itu. Baik, Edward, di bagian tubuh mana korban mengalami luka paling parah akibat pengeroyokan maupun penikaman yang dilakukan oleh para pelaku ini? Luka paling parah oleh tusukan sebuah pisau itu di pinggang sebelah kiri korban. Baik, kemudian Edward, apa pemicu awal terjadinya pengeroyokan oleh para pelaku ini? Apakah ada kaitannya dengan hubungan asmara? Iya, pemicu korban tersebut adalah faktor kecemburuan dari seorang pacar korban diduga mendapatkan chatting WA dengan selingkuh korban. Seperti itu, Risma. Baik, kedua pelaku saat ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini, Edward, kedua pelaku diamankan di mana? Informasi yang didapat, Prima, pelaku tersebut sudah diamankan pertama oleh Polsek Samako dan sudah dilemparkan di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti itu. Baik, dari korban maupun para pelaku ini apakah saling mengenal ataukah memang sebelumnya mereka berteman, Edward? Informasi yang dapat memang untuk sekarang belum saling mengenal karena hanya kedapatan lewat chattingan WA dari seorang perempuan ini. Apakah Edward juga sudah mendapat keterangan dari pihak keluarga korban sendiri terkait peristiwa ini? Terkait dengan peristiwa ini, untuk informasi yang dapat memang hanya dari beberapa saksi yang di sekitar tempat kejadian TKP semalam pada jam 1 malam di Soa Tawara 2. Seperti apa pengakuan dari para saksi yang melihat langsung peristiwa pengeroyokan dan penikaman di kompleks Koramil ini? Memang pengakuan dari saksi yang didapat bahwa kejadian itu hanya dilihat terjadi pertengkaran di TKP di Soa Tawara 2 dan kemudian pertengkaran tersebut sampai di jalan depan Koramil. Akhirnya dari pihak Koramil langsung turun mengamankan dan korban tersebut dibawa ke rumah sakit Liung Kendage. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya Edward, jurnalis Tribun Manado. Selamat kembali bertugas.